warahmatullahi wabarakatuh. Nama Faridoh, NIM 1912-191. Dari PAI 3C, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Kampus 2 UIN SMH Banten. Di sini saya akan membawakan narasi yang berjudul Perubahan dalam Kepribadian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pengembangan Kepribadian yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Yahdinil Firdanadiroh, MSI. Baik, perubahan kepribadian. Berubahnya kepribadian seseorang sering sekali dialami oleh setiap insan. Tidak semua orang memiliki kepribadian yang permanen selama seumur hidupnya. Ada dua jenis orang yang mengalami perubahan kepribadian, yaitu perubahan secara evolusi dan perubahan secara revolusi. Perubahan secara evolusi ialah perubahan secara lambat, sedangkan perubahan secara revolusi yaitu perubahan secara cepat. Faktor yang mempengaruhi perubahan kepribadian itu ada banyak ya, tetapi di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor saja yang harus diingat ya. Yang pertama, faktor belajar. Yang kedua, faktor pola asuh. Yang ketiga, faktor perkembangan baik fisik maupun psikologis. Baik, yang pertama, faktor belajar. Ada pepatah yang mengatakan, jadilah seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Semakin bertambahnya ilmu, maka semakin baik pula perilaku kitanya. Seseorang dapat dikatakan telah belajar atau sudah belajar jika seseorang melakukannya secara sadar maupun adanya perubahan. Secara sadar di sini maksudnya tidak bermimpi, tidak pingsan, ataupun tidak tertidur. Sedangkan adanya perubahan maksudnya setelah belajar, si siswa tersebut dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Faktor yang kedua yaitu pola asuh. Saya ambil contoh yaitu orang tua atau keluarga. Pola asuh orang tua itu dimulai dari bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya, mendisiplinkan anaknya, gaya bicara dan komunikasinya, bahkan cara pandang akan mempengaruhi pembentukan dan perubahan individu si anak tersebut. Faktor yang ketiga, perkembangan baik fisik maupun psikologis. Fisik misalnya cacat atau kerusakan pada otak. Sedangkan psikologis misalnya gangguan mental pada seseorang. Tentu saja itu juga akan berpengaruh kepada perubahan kepribadian seseorang. Contoh yang fisik, misal wajah seseorang itu tadinya tampan atau cantik, tiba-tiba tidak tampan dan tidak cantik lagi disebabkan karena kecelakaan, maka seseorang tersebut yang tadinya percaya diri akan ketampanan dan kecantikannya tiba-tiba berubah menjadi orang yang minder atau tidak percaya diri kepada dirinya sendiri. Sedangkan contoh yang psikologis atau gangguan mental, seseorang yang dulunya keluarga harmonis tiba-tiba broken home disebabkan oleh perceraian orang tuanya atau kekerasan pada sang ibu. Itu juga akan berpengaruh kepada mental si anak. Yang dulunya si anak tersebut bahagia, senang gitu tuh, menjadi orang yang banyak pikiran dan diam saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.